Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu ketika memerintahkan Mus'ab bin Umair untuk misi dakwahnya, Mus'ab bin Umair ini usianya masih muda, ya. Dan beliau digelari sebagai Al-Muqri. Al-Muqri itu adalah orang yang membacakan Al-Quran, ya, karena beliau adalah ahli Quran, ya. Mus'ab bin Umair diceritakan dalam buku-buku sejarah bahwa beliau adalah seorang pemuda Islam yang cerdas, dan beliau termasuk orang yang masuk Islamnya itu awal, ya. Minal mutaqaddimin, ya, minal awwalin, ya, termasuk orang-orang yang awal masuk Islamnya. Nah, sebelum masuk Islam, Mus'ab bin Umair ini dikenal beliau sebagai pemuda yang kehidupannya itu glamor, Pak. Mewah kehidupannya itu, ya. Beliau mempunyai segala fasilitas hidup yang dibutuhkan kebanyakan orang pada masa itu. Ini Mus'ab bin Umair. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan tentang Mus'ab bin Umair, beliau mengatakan, "Ma ra'aitu bi Makkata ahadan ahsana limmatan wala ariqa hullatan wala an'ama ni'matan min Mus'ab bin Umair." Aku nggak pernah lihat, kata Rasulullah SAW, seorang pun di Mekah, ya, Mekah sebesar itu, Nabi SAW mengatakan, nggak pernah aku melihat seorang pun di Mekah yang lebih rapi rambutnya, yang lebih bagus pakaiannya, kemudian yang paling banyak diberi kenikmatan duniawi melebihi Mus'ab bin Umair. Jadi Mus'ab bin Umair ini mewah sekali, ya, pemuda yang sangat tampan, kemudian kaya raya dan lain sebagainya. Nah, Mus'ab bin Umair, beliau lahir di masa jahiliyah. Waktunya adalah 14 tahun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Jadi usianya itu terpaut 14 tahun dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ibnul Athir rahimahullah taala, beliau mengatakan tentang Mus'ab bin Umair ini, bahwa Mus'ab bin Umair adalah seorang pemuda yang tampan, rapi penampilannya. Kedua orang tuanya sangat menyayanginya. Ibunya adalah seorang wanita yang sangat kaya raya. Bahkan sandalnya Mus'ab bin Umair itu adalah sandal Hadrami. Hadrami itu tempat, ya, di Hadramut, daerah Yaman sana. Pada saat itu terkenal daerah tersebut sebagai tempat yang memproduksi bahan-bahan pakaian yang paling bagus, ya. Tempat jual kain-kain yang berkualitas, bahan-bahan baku yang berkualitas itu di tempat tersebut, ya. Pakaiannya merupakan pakaian yang terbaik, dan dia adalah orang Mekah yang paling harum, sehingga semerbak aroma parfumnya meninggalkan jejak di jalan yang ia lewati. Ini Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair beliau adalah seorang pemuda yang sangat dimanjakan sekali oleh ibunya. Bahkan dalam sebuah riwayat itu dikatakan ibunya itu selalu menyediakan makanan ketika Mus'ab bin Umair itu masih tertidur lelap. Tujuannya apa? Supaya nanti ketika Mus'ab bin Umair melek sudah terhidang makanan di depannya. Jadi dia tinggal makan aja. Ini saking dimanjanya dan saking disayangnya oleh ibunya. Tidak ada satu keinginan Mus'ab bin Umair yang tidak dikabulkan oleh orang tuanya, karena ibunya ini kaya raya, saudagar yang sangat kaya raya, ya. Apapun yang diminta oleh Mus'ab bin Umair diberikan, ya. Dan demikianlah ikhwan rahimani wa rahimakumullah keadaan Mus'ab bin Umair. Beliau adalah seorang pemuda yang kaya raya, ya, mendapatkan banyak kenikmatan duniawi, ya, dan kasih sayang ibunya membuat Mus'ab bin Umair ini tidak pernah merasakan pahitnya kehidupan duniawi, ya. Nah, kemudian Mus'ab bin Umair ini beliau tumbuh besar di tengah-tengah lingkungan orang-orang jahiliyah, di tengah lingkungan para penyembah berhala, pecandu khamr, ya, penggemar pesta dan nyanyian dan lain sebagainya. Namun dengan hikmah Allah memberikan kecerdasan kepada Mus'ab bin Umair,
dan memberikan cahaya hidayah kepada hatinya Mus'ab bin Umair, sehingga Mus'ab bin Umair ini dia mampu membedakan mana perbuatan-perbuatan yang baik dan mana perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ya. Mana ajaran-ajaran agama dan mana yang hanya tradisi semata, ya. Ini Mus'ab bin Umair bisa membedakan itu, ya. Dan itulah ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Orang yang diberikan hidayah itu biasanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang cerdas, ya. Orang-orang yang pintar, yang nalarnya itu masih berfungsi dengan normal. Makanya kita lihat orang-orang yang mu'allaf, ya. Tadinya mungkin lahir di lingkungan orang-orang Kristen, orang non-muslim dan lain sebagainya. Kemudian dia mu'allaf. Itu biasanya adalah orang-orang yang cerdas. Mu'allafnya dia, yang mendorong dia untuk masuk Islam itu adalah penelitian terhadap agamanya terlebih dahulu, agama sebelum Islam, kemudian dibandingkan dengan agama Islam, kemudian mereka membaca kitab mereka dibandingkan dengan kitab Al-Quran dan lain sebagainya, sehingga mereka akhirnya menemukan kesimpulan bahwa agama Islam adalah agama yang benar. Akhirnya mereka masuk Islam. Biasanya seperti itu. Kebalikannya, orang-orang yang murtad itu justru orang-orang yang bodoh, ya. Banyak orang yang murtadin itu, orang-orang yang murtad mengaku saya dulu ketika Islam itu ustadz, kiai besar, guru besar. Dites baca Al-Quran nggak bisa, ya. Katanya pernah hafal 30 juz. Dites baca Al-Quran tidak lancar dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa memang benar, ya, bahwa akal sehat itu adalah salah satu penunjang seseorang untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dimiliki oleh Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu otaknya encer, cerdas beliau. Di samping itu juga hatinya itu lembut, sehingga beliau bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, ya. Nah, kemudian Mus'ab bin Umair ini ketika Nabi Muhammad SAW datang membawa agama Islam, beliau melihat ajaran-ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad ini ternyata ini adalah ajaran yang baik. Karena memang ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah ajaran yang mengajarkan kelembutan, mengajarkan agar manusia itu bersikap adil pada saat mayoritas manusia pada saat itu melakukan pengkhianatan. Banyak yang melakukan pengkhianatan. Nabi Muhammad mengajarkan manusia agar mereka bersikap lemah lembut kepada orang yang miskin, kepada orang yang lemah, ya. Di saat mayoritas manusia pada saat itu suka berbuat semena-mena dan zalim kepada orang-orang yang lemah. Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk as-sidq, untuk jujur di tengah masyarakat yang pada saat itu kebanyakan mereka suka dusta, suka bohong dan lain sebagainya. Dan Mus'ab bin Umair memperhatikan ini. Ini ajaran yang dibawa oleh Muhammad, ini ajaran yang baik, ya. Mengajak manusia yang rusak pada saat itu untuk berubah akhlaknya menjadi akhlak yang baik. Merubah kepribadian yang rusak pada saat itu agar menjadi kepribadian yang baik. Akhirnya Mus'ab bin Umair ini semakin penasaran dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan rasa penasarannya itu kemudian membuat beliau sering mendatangi Nabi Muhammad dan belajar agama kepada Nabi Muhammad. Beliau sering datang ke Baitul Arqam, ya. Dulu kan pernah kita jelaskan bahwa Baitul Arqam itu menjadi base-nya Nabi SAW dan para sahabatnya untuk mempelajari ilmu agama, ya. Tempatnya terpencil, jauh dari kerumunan masyarakat, sehingga jarang dijamah tempat itu. Nah, Mus'ab bin Umair ini beliau sering bolak-balik mondar-mandir ke Baitul Arqam. Tujuannya apa? Untuk belajar agama kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai seiring bertambahnya hari, semakin bertambah ilmunya, maka semakin kuat pula keimanan Mus'ab bin Umair. Semakin besar pula keyakinan Mus'ab bin Umair bahwa agama Islam ini adalah agama yang baik dan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau pun masuk Islam. Tapi diam-diam masuk Islamnya, ya. Kenapa diam-diam? Karena beliau masih memiliki kekhawatiran untuk diintimidasi oleh
kaum musyrikin pada saat itu. Jadi beliau Mus'ab bin Umair ini sembunyi-sembunyi datang ke Nabi, ke Baitul Arqam, belajar sembunyi-sembunyi, ya. Nah, sampai kemudian suatu hari, ikhwanna rahimani wa rahimakumullah, suatu ketika pernah ada seorang yang bernama Utsman bin Thalhah. Ini nanti beliau masuk Islam, cuman pada saat itu masih musyrik, ya. Utsman bin Thalhah. Beliau ini melihat Mus'ab sedang beribadah dengan tata cara ibadah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, ya. Tata cara ibadahnya orang muslim. Kemudian melaporlah si Utsman bin Thalhah ini ke ibunya Mus'ab bin Umair. Dilaporin, itu Mus'ab bin Umair, dia kayaknya sudah ngikut agamanya Muhammad. Dia tadi ibadah dengan cara ibadahnya Muhammad dan lain sebagainya. Setelah diadukan seperti ini, ibunya terkejut, kaget ibunya. Ibu yang sangat mencintainya, menyayanginya, memanjakannya, tiba-tiba mendapat kabar, berita bahwa anak yang selama ini dia sayangi, anak yang selama ini dia cintai, dia rawat dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang, yang selalu dia manjakan, ternyata mengikuti ajaran musuhnya, ajaran orang yang sangat dia benci, yaitu ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka kaget ibunya, terkejut, shock, ya. Sehingga dia mengancam Mus'ab bin Umair. Ancamannya apa? Wahai Mus'ab bin Umair, demi Allah, aku tidak akan makan dan minum, dan aku tidak akan berteduh sampai kamu meninggalkan agamanya Muhammad. Dalam sebuah riwayat beliau diceritakan bahwa ibunya Mus'ab bin Umair ini menggundul kepalanya, menggundul rambutnya, ya, memotong rambutnya, digunduli. Kemudian dia berdiri di tengah-tengah teriknya matahari dan dia bersumpah nggak akan makan dan minum. Saking shocknya dia, ya. Dia nggak akan makan dan minum sampai Mus'ab bin Umair ini mau meninggalkan agamanya Nabi Muhammad. Mus'ab bin Umair, ya, beliau sangat sayang sekali kepada ibunya sebetulnya. Ya. Melihat kondisi anak, melihat kondisi ibu yang seperti itu, tentu nggak tega. Tapi Mus'ab bin Umair, beliau tidak bergeming sama sekali. Ya. Beliau mempunyai rasa kasihan, tapi di samping itu beliau memiliki sebuah komitmen untuk menjaga keimanan beliau terhadap agama Islam yang sudah dia yakini sebagai suatu kebenaran, ya. Sehingga beliau tetap memilih untuk mempertahankan keimanannya. Dan kondisi ibunya semakin memburuk, sehingga saudaranya Mus'ab bin Umair ini yaitu Abu Aziz bin Umair, ya. Saudaranya Mus'ab bin Umair, namanya Abu Aziz bin Umair. Abu Aziz bin Umair ini datang kepada ibunya mengatakan, "Bu, sudahlah, nggak usah kayak gini, ya. Akhiri penderitaanmu ini. Kalau kamu ingin mengembalikan Mus'ab bin Umair seperti dahulu, gampang aja. Mus'ab bin Umair itu adalah orang yang sudah terbiasa hidup glamor dari kecil. Dia terbiasa hidup mewah dari kecil. Dia terbiasa kamu manjakan. Tinggal cabut aja segala fasilitas hidup yang selama ini kamu berikan. Saya yakin gak lama dia akan kembali ke pelukanmu lagi, akan kembali nurut kepadamu, ya." Akhirnya saran ini pun diambil oleh ibunya Mus'ab bin Umair. Semua fasilitas hidup yang pernah diberikan kepada Mus'ab bin Umair diambil oleh ibunya, dan Mus'ab bin Umair dikurung di dalam rumahnya. Dibiarkan berhari-hari, ditunggu sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, tanpa fasilitas apapun, ya. Yang biasanya semua keinginannya diberikan, sekarang nggak dikasih apapun, ya. Nggak dikasih akses sedikit pun untuk memakai harta yang dimiliki oleh keluarganya Mus'ab bin Umair ini. Sehingga disebutkan kondisinya Mus'ab bin Umair ini semakin hari semakin memburuk. Yang tadinya gemuk, sehat, kekar, seiring berjalannya hari, tubuhnya semakin menyusut, semakin kurus, semakin lemah, bahkan disiksa, dia disuruh meninggalkan agamanya Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau tetap memilih untuk bertahan. Ibunya yang tadi sangat sayang, lama-kelamaan rasa sayang itu semakin terkikis dan tergantikan dengan rasa jengkel, ya, dan rasa benci kepada Mus'ab bin Umair. Sampai kemudian Mus'ab bin Umair akhirnya
diusir dari rumahnya, tidak dianggap sebagai keluarganya lagi. Disuruh pergi meninggalkan rumahnya tanpa membawa fasilitas duniawi dari keluarganya sama sekali. Ya, disuruh pergi sebatang kara. Ya. Maka ikhwana rahimani wa rahimakumullah, kemudian berubahlah kehidupan pemuda kaya itu tadi, yaitu Mus'ab bin Umair. Tidak ada lagi fasilitas kelas 1 yang ia nikmati biasanya, ya. Berupa pakaian, makanan, minuman, semuanya berubah. Ya. Beliau menjadi rakyat jelata yang sangat miskin, ya. Bahkan beberapa para sahabat Nabi itu memberikan kesaksian tentang perubahan kondisi Mus'ab bin Umair. Seperti diantaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib, beliau pernah mengatakan, suatu hari kami pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid. Lalu kemudian muncullah Mus'ab bin Umair dengan mengenakan kain burdah yang kasar. Ya, mungkin kalau sekarang kain burdah kasar itu seperti apa? Goni. Ya, kain goni itu. Ya kan, kasar itu, nggak enak dipakai. Kemudian dipenuhi dengan tambalan. Ya, sudah pakai kain yang kasar, sobek-sobek, ditambal-tambal. Ya. Ketika Rasulullah SAW melihat Mus'ab bin Umair, maka Rasulullah SAW pun menangis. Menangis karena apa? Iba Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah teringat akan kenikmatan yang dia dapatkan dahulu sebelum memeluk agama Islam dibandingkan dengan keadaannya sekarang, kata Ali bin Abi Thalib. Ya, Rasulullah tahu betul Mus'ab bin Umair sebelum dia memeluk agama Islam sangat luar biasa kehidupannya. Begitu memilih agama Islam, ditinggalkan semua fasilitas hidupnya, sehingga hidupnya itu sangat menderita sekali gitu. Ini kesaksian dari Ali bin Abi Thalib. Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu taala anhu, beliau juga pernah memberikan kesaksian tentang Mus'ab bin Umair. Beliau mengatakan, suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk dengan para sahabatnya di Masjid Quba, ya. Lalu muncullah Mus'ab bin Umair dengan kain burdah, yaitu jenis kain yang kasar yang tidak menutupi tubuhnya secara utuh. Jadi kain kasar itu pun kecil gitu, nggak bisa menutupi seluruh tubuhnya. Kalau ditutup atasnya, bawahnya kelihatan, ditutup bawahnya, atasnya kelihatan. Gitu. Orang-orang pun kemudian menunduk ketika Mus'ab bin Umair ini datang. Lalu ia mendekat kepada Nabi SAW dan mengucapkan salam. Mereka para sahabat Nabi menjawab salamnya. Lalu Nabi SAW memuji dan mengatakan hal yang baik-baik tentang Mus'ab bin Umair. Dan beliau bersabda, sungguh aku melihat Mus'ab bin Umair tatkala bersama kedua orang tuanya di Mekah. Keduanya memuliakan dia dan memberinya berbagai macam fasilitas dan kenikmatan. Tidak ada pemuda-pemuda Quraisy yang semisal dengan dirinya. Setelah itu ia tinggalkan semua fasilitas itu demi menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala dan menolong Rasulnya. Ini Mus'ab bin Umair, ya. Semua fasilitas hidupnya ditinggalkan, tujuannya apa? Untuk menggapai keridhaan Allah dan menolong Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada lagi satu kesaksian dari Sa'ad bin Abi Waqqas tentang Mus'ab bin Umair. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, dahulu saat bersama dengan orang tuanya, Mus'ab bin Umair adalah pemuda Makkah yang paling harum. Ya, bahkan sebelum orangnya datang, bau harumnya itu sudah nyampe duluan. Ketika beliau pergi, bau harumnya masih tertinggal. Itu Mus'ab bin Umair, ya. Betapa luar biasanya orang ini, masya Allah, ya, pemuda ini. Ketika ia mengalami apa yang kami alami, maksudnya diintimidasi karena memeluk agama Islam, ya, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, maka aku melihat kulitnya Mus'ab bin Umair ini pecah-pecah, mengelupas, dan ia merasa tertatih-tatih karena menahan sakit kulitnya yang terkelupas itu tadi, ya. Jalannya itu sampai kesakitan, pincang-pincang, mukanya sampai meringis-meringis menahan sakit, ya, karena kulitnya itu kering, bersisik, ya, sampai pecah-pecah, sampai mengelupas. Kita kadang kalau kulit kita kering itu sampai mengelupas-lupas itu, atau bibir kita biasanya kalau kurang cairan itu sampai pecah-pecah. Seperti itulah gambarnya Mus'ab bin Umair. Bahkan lebih parah lagi.
Sehingga kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian kami ulurkan busur-busur panah kami supaya dipegang oleh Mus'ab bin Umair untuk kami papah dia supaya jalannya nggak bincang-bincang gitu. Ini kata Mus'ab bin Umair, menggambarkan, memberikan persaksian betapa sulitnya kehidupan Mus'ab bin Umair setelah beliau memutus untuk memeluk agama Islam. Nah, ikhwana rahimani wa rahimakumullah. Demikian perubahan Mus'ab bin Umair ketika beliau masuk Islam. Beliau mengalami berbagai macam penderitaan secara materi, ya, kenikmatan-kenikmatan yang sebelumnya beliau punya, yang beliau rasakan, yang beliau miliki, ya. Ketika beliau masuk Islam semuanya sirna, semuanya hilang, ya. Bahkan beliau tidak mendapatkan pakaian yang cukup untuk menutup seluruh tubuhnya, ya. Kecil pakaiannya, dari burdah yang kasar, ya. Nggak bisa menutup seluruh tubuhnya, bahkan kulitnya sampai terkelupas dan lain sebagainya. Namun demikian, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, di samping kondisi beliau yang sangat memprihatinkan tersebut, tumbuh keimanan yang begitu besar di dalam diri beliau terhadap agama Islam. Di sini ada pelajaran yang sangat berharga, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, bahwa keimanan atau keislaman itu adalah sesuatu yang sangat layak untuk kita jaga dan kita pertahankan dalam diri kita, melebihi apapun itu, ya. Melebihi harta duniawi, bahkan dunia seluruh isinya sekalipun, ya. Jadi agama Islam ini adalah harga mati di dalam diri kita. Jadi yang harga mati itu adalah agama, yang lainnya harganya ngikut, ya, ngikutin agama. Allah mengatakan apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai sekali-kali kamu mati kecuali di atas agama Islam. Berarti agama Islam harga mati, ya. Yang lain itu disesuaikan dengan agama, ya. Kalau bisa menyesuaikan dengan agama Islam maka kita bela, tapi kalau tidak, apapun itu kita terjang dia kalau dia menghalangi agama Islam kita, menghalangi keimanan kita. Kita contoh sahabat yang mulia ini, Mus'ab bin Umair, seorang pemuda yang sangat luar biasa, ya, di mana pada saat ini kita saksikan para pemuda-pemuda begitu terlena dengan harta duniawi, mereka menghabiskan seluruh waktunya untuk mengumpulkan harta benda sebanyak-banyaknya. Di masa lalu ada seorang pemuda yang telah mendapatkan dunia tapi rela untuk dia tinggalkan demi agama Islam.